Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar kembali materi tematik. Marilah sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, marilah kita menghafalkan surat Al-Buruj sebelum kita belajar ya. Ayat 1 sampai 5. Anak-anak menyimak dan menirukan suara Buranum ya. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Oke anak-anak, silakan nanti diulang-ulang lagi hafalannya. Al-Buruj ayat 1 sampai 5. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Oke, bentar ya. Sekarang disiapkan buku tematiknya, dibuka halaman 95. Pembelajaran 2. Ino dan teman-teman bingung memilih permainan yang akan dimainkan. Ino dan teman-teman bermusyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak bermain sepak bola di pinggir jurang. Bermain di pinggir jurang itu berbahaya. Apa yang dapat terjadi kalau bermain di pinggir jurang? Apakah kita boleh bermain di sembarang tempat? Nah, kira-kira apa ya anak-anak ya kalau misalnya bermain di pinggir jurang seperti ini? Apa yang akan terjadi? Ya, nanti kalau kita tidak berhati-hati bisa jatuh ke dalam jurang. Nah, ini sangat berbahaya ya. Apakah kita boleh bermain di sembarang tempat? Tentunya tidak boleh. Kita bolehnya bermain di tempat yang aman. Di tempat yang bisa memang untuk bermain. Tapi kalau di sembarang tempat, di pinggir jurang, di pinggir jalan raya, itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh bermain di sembarang tempat. Harus memilih tempat yang aman. Oke, sekarang kita akan membaca percakapan di bawah ini. Ino, Danu, Winda, dan Laras sedang berdiskusi. Mereka ingin bermain. Mereka membicarakan permainan apa yang akan mereka mainkan. Danu berkata, "Bagaimana teman-teman kalau kita bermain seluncuran di tebing dekat sungai?" Winda menjawab, "Itu berbahaya Danu, aku tidak mau ikut." Ino berkata, "Bagaimana kalau kita bermain tangkap bola?" Winda menjawab, "Di mana kita bermain tangkap bola?"
Kata Ino, kita bermain tangkap bola di lapangan. Danu berkata, maaf, aku tidak bisa ikut. Saat ini tengah hari, matahari bersinar terik. Kata ibu, bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Laras berkata, bagaimana kalau kita bermain tebak benda? Kita bermain di teras rumahku. Ino menjawab, aku setuju. Kita bermain tebak benda. Danu juga menjawab, aku juga setuju. Winda menjawab, aku ikut saja. Laras berkata, baik teman-teman, ayo kita bermain di rumahku. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Danu mengajak teman-teman bermain seluncuran di tebing dekat sungai. Winda tidak mau ikut. Alasan Winda tidak mau ikut apa? Apa ya alasannya kok Winda tidak mau ikut? Tadi disebutkan alasannya karena ini. Karena berbahaya. Ya, karena berbahaya. Alasan Winda tidak mau ikut karena berbahaya. Main di tebing dekat sungai. Wah, itu bahaya sekali anak-anak ya. Kalau terpeleset bisa jatuh ke dalam sungai. Kemudian yang kedua, Ino mengajak teman-teman bermain tangkap bola di lapangan. Danu tidak setuju. Alasan Danu tidak mau ikut apa? Nah ini ya, Danu tidak bisa ikut karena kata ibunya Danu, bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Nah, ditulis ya. Alasan Danu tidak mau ikut karena bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Karena bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Silakan ditulis di sini. Boleh di stop dulu videonya. Kemudian yang B. Tulislah kalimat berisi permintaan maaf dari percakapan di atas. Nah, mana ya yang merupakan kalimat permintaan maaf? Berarti kita cari yang ada kata maafnya. Mana ya? Nah, ini. Ini agak panjang kalimatnya. Maaf, aku tidak bisa ikut. Saat ini tengah hari. Matahari bersinar terik. Kata ibu, bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Kalian boleh cuma menulis yang ini saja. Maaf, aku tidak bisa ikut. Sampai sini saja boleh. Ya, ini merupakan kalimat permintaan maaf. Maaf, aku tidak bisa ikut. Sudah ya. Sekarang dengarkan, Bu Guru akan membacakan cerita ini. Rini, Dian, dan Adil akan bermain. Rini ingin bermain kasti. Dian ingin bermain gobak sodor. Adil ingin bermain sepak bola. Mereka bermusyawarah. Masing-masing anak menyatakan keinginannya. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Jadi tidak ada yang memaksa teman yang lain supaya mengikuti permainan yang disukainya. Semua berbicara dengan sopan. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain gobak sodor.
Nah, silakan anak-anak menggarisbawahi yang ini ya. Menggarisbawahi dan mengingat-ingat. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ini ya, silahkan garis bawahi, diingat-ingat. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, bermusyawarah sila keempat. Bunyinya apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang kita akan memberi tanda centang dan tanda silang. Centang untuk sikap yang sesuai dengan Pancasila. Silang untuk sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nomor 1, Rama tidak sengaja mendorong Doni saat bermain bola. Rama meminta maaf kepada Doni. Bagaimana sikap Rama? Benar tidak? Ya, benar. Karena Rama meminta maaf, Rama tidak sengaja mendorong Doni dan Rama meminta maaf. Itu sikap yang benar. Berarti ini tandanya centang. Silakan anak-anak memberi tanda sendiri. Buranum tidak bisa memberi contoh ini karena tadi tidak saya nyalakan kuasnya, jadi nggak bisa nulis di sini. Maaf ya. Ini dicentang sendiri, centang. Nomor 2, ayah selalu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini termasuk sila ke-1 ya. Berarti ini centang. Nomor 3, murid-murid bertengkar saat berdiskusi untuk memilih ketua kelas. Ini sikap yang salah ya. Kalau diskusi, kalau musyawarah harus rukun, tidak boleh bertengkar. Berarti ini tandanya silang. Nomor 4, Meli lupa membawa pensil. Adi mempunyai 2 pensil, tetapi tidak mau meminjamkan pensil kepada Meli. Benarkah sikap Adi? Salah ya, berarti ini silang. Kalau punya pensil lebih dari 1, temannya ada yang butuh ya, kita pinjami. Nomor 5, Rian tidak mau mendengar nasihat guru. Ini jelas sikap yang salah. Kita harus mendengar nasihat dari guru dan orang tua. Ini tandanya silang. Oke, sudah. Sekarang kita akan mencari tahu, menulis makna kata-kata di bawah ini. Ini Buranum sudah mencarikan ya. Nomor 1, berbahaya. Silakan anak-anak tulis. Artinya ada bahayanya. 2, sembarang. Artinya apa saja. 3, jurang. Artinya lembah yang dalam. 4, di pinggir. Artinya di tepi. 5, diskusi. Artinya pertemuan untuk bertukar pikiran. Anak-anak bisa stop dulu videonya kalau mau nulis ini ya. Buranum melanjutkan halaman selanjutnya. Ayo menulis. Tuliskan sila-sila Pancasila berikut sesuai urutan sila yang benar. Ini anak-anak pasti sudah hafal ya bunyi sila Pancasila.
Nah, tinggal ditulis di sini. Boleh mencontoh tulisan di atasnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya anak-anak sudah hafal urutan Pancasila dengan benar, boleh tidak menulis ini. Tapi kalau belum hafal, silahkan ditulis di sini. Tulis sendiri ya. Kita lanjutkan halaman 99. Nah, di sini materinya adalah PJOK atau olahraga. Anak-anak amati, ini adalah bermacam-macam gerakan berpindah tempat. Gerakan berpindah tempat. Yang pertama, ini namanya gerakan melompat dan mendarat. Yang ini namanya gerakan melangkah berpindah tempat dari kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri. Jadi ini geser ke kiri atau geser ke kanan. Kalau yang ini gerakan menggelinding ke depan atau seperti kemarin gerakan berputar ke depan seperti kemarin, kemudian berdiri. Menggelinding atau berputar atau berguling ya sama saja. Halaman 100. Nah, Danu, Winda, Ino, dan Laras bermain tebak benda di teras rumah Laras. Aku tinggal di dapur. Aku berguna untuk menggoreng. Aku terbuat dari logam. Aku mempunyai 2 telinga. Siapakah aku? Wajan. Ya, Winda menjawab. Kemudian ini siapa ya? Ini Ino ya. Ino berkata, kamu betul Winda, 100 nilai untukmu. Jadi mereka sedang bermain tebak-tebakan. Kalian juga bisa bermain tebak benda bersama saudara di rumah ya atau bersama orang tua. Oke, sekarang anak-anak kita akan menjawab ini. Kalian bisa menulis di tempat yang kosong. Boleh di atas sini, boleh di bawah sini, atau boleh di atas sebelah sini juga bisa, atau boleh memakai buku tulis ya. Apa sajakah sikap yang boleh dilakukan saat bermain bersama teman? Apa sajakah sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman? Nah, silahkan kalau mau ambil buku tulisnya boleh diambil dulu. Ya, ini adalah contoh beberapa sikap yang boleh dilakukan saat bermain bersama teman. 1. Tolong menolong. 2. Saling menghargai. 3. Bekerja sama. 4. Berbagi. 5. Jujur. Ini hanya 5 contoh ya. Kalian boleh menyebutkan sikap-sikap yang lain, sikap yang baik yang boleh dilakukan saat bermain bersama teman. Oke,
Kemudian yang kedua, sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman. Contohnya 1, curang. 2, mau menang sendiri atau egois. 3, memaksakan kehendak. 4, berebut. 5, menyakiti teman. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain, sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman. Tentunya itu sikap-sikap yang tidak baik, ya. Baik anak-anak, materi untuk hari ini tematik sampai di sini dulu. Beranom ingatkan bagi yang belum menyetorkan hafalan, ayo disetorkan. Bagi yang belum mengumpulkan tugas di classroom, yang dulu-dulu, yang minggu lalu, sekarang dikumpulkan. Karena besok hari Rabu ada lagi tugas classroom yang baru. Baik anak-anak, jangan lupa ya selalu menjaga kesehatan. Ya, di rumah saja, kalau tidak terlalu penting bermain di luar tidak usah ya, di rumah saja, jaga kesehatan, kemudian sering cuci tangan, memakai sabun, memakai masker kalau keluar rumah, dan menjaga jarak, tidak berkerumun dengan orang lain. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Beranom akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.